Kehidupan sejati terletak dalam pengalaman kesadaran saat ini, dan dengan melepaskan keterikatan pada masa lalu, serta kekhawatiran akan masa depan, kita dapat menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan pemenuhan yang selama ini kita cari. Dengan menyadari kekuatan saat ini, kita membuka pintu menuju transformasi batin yang mendalam, memungkinkan diri kita untuk hidup sepenuhnya, dan menyatu dengan keindahan setiap momen. Buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle, adalah karya yang sangat berpengaruh dalam bidang spiritualitas dan pengembangan diri. Dalam buku ini, Tolle menyampaikan pesan inti tentang pentingnya hidup di saat ini, atau now. Buku ini sangat relevan bagi kita yang sering terjebak dalam pikiran mengenai masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Sementara itu, saya percaya kita akan menemukan bahwa pendekatan ini dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari The Power of Now, kita dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih sadar dan bahagia. Keajaiban momen di sini saat ini mengajarkan bahwa kesadaran penuh terhadap pengalaman sekarang adalah kunci untuk mengatasi rasa sakit emosional, kecemasan, dan ketidakpuasan hidup. Dengan menjelajahi konsep pikiran, identitas, dan penerimaan, kita mampu memisahkan diri dari pola pikir yang mengikat, sehingga kita dapat mencapai ketenangan batin dan kedamaian yang sejati. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, kita dapat meraih pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, meningkatkan kualitas hidup, dan menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri tanpa tergantung pada kondisi eksternal. Bahwa banyak dari penderitaan kita berasal dari pemikiran yang terfokus pada masa lalu atau masa depan. Ia menekankan pentingnya mengalihkan perhatian kita ke momen sekarang, yang merupakan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Ini adalah pengingat yang sangat kuat. Saya sering menemukan diri saya terjebak dalam perasaan bersalah tentang kesalahan masa lalu, atau khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Penting untuk menyadari pikiran kita tanpa mengidentifikasi diri kita dengan siapapun yang tidak ada saat ini dan tidak ada di sini. Ini adalah langkah penting menuju kebebasan mental. Kita mungkin akan setuju bahwa ketika kita mampu melihat pikiran kita sebagai sesuatu yang terpisah, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan. Pentingnya menyadari pikiran dan emosi tanpa terikat pada pikiran tersebut. Ini adalah sesuatu yang dapat kita latih. Proses ini sangat membantu untuk memisahkan diri dari identitas kita yang terbentuk oleh pengalaman masa lalu atau angan-angan masa depan. Ketika kita mengamati pikiran dengan objektif, kita bisa merespons situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Ego menciptakan rasa identitas berdasarkan posisi sosial, pencapaian, atau bahkan penderitaan masa lalu. Sadari bahwa ego bukanlah diri sejati kita. Ketika kita melepaskan identifikasi dengan ego, kita mendapatkan ruang untuk pertumbuhan dan penerimaan diri. Ego seringkali mendorong kita untuk terlibat dalam perbandingan, ambisi, dan konflik. Menyadari dan memahami ego merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan ini. Kita mungkin merasa bahwa ketika kita mengurangi pengaruh ego, kita dapat lebih fokus pada hubungan yang lebih tulus dan otentik dengan orang lain. Kehadiran dalam relasi momen saat ini di sini sekarang sangatlah penting. Saya percaya bahwa saat kita fokus pada momen di sini saat ini sekarang, ketika berinteraksi, kita bisa mendengar dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Kita bisa merasakan hal ini dalam interaksi sehari-hari, di mana ketika kita benar-benar hadir, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih berarti. Emosi yang menyakitkan perlu dihadapi agar bisa sembuh. Menghindari atau menekan emosi hanya akan menyebabkan masalah lebih jauh di kemudian hari. Menghadapi emosi dengan keberanian bisa sangat sulit, tetapi itu adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Tetapi, dengan menerima dan mengakui emosi, kita bisa mendalami diri dan menemukan makna yang lebih jauh untuk mengenal diri sendiri.
Cobalah untuk berlatih menghindari interupsi saat berbicara dengan orang lain, dan tingkatkan kehadiran saat mendengarkan orang lain. Ini dapat memperkuat hubungan dan mengurangi konflik. Menyadari momen di sini saat ini sekarang juga dapat menghadapi kesulitan hidup dengan kesadaran. Alih-alih melawan atau menolak pengalaman negatif, pada akhirnya kita didorong untuk menerimanya dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Ketika kita menghadapi tantangan dengan keterbukaan, kita bisa belajar dan berkembang darinya. Kita mungkin merasakan bahwa dengan menghadapi kenyataan dan menerima perasaan kita, itu dapat membawa kita pada penyembuhan yang lebih dalam. Tentang pentingnya keberadaan, kebanyakan orang hidup dalam pola pikir yang terus-menerus khawatir atau melamun. Menyadari keberadaan kita di dunia ini dapat menjadi langkah awal untuk menemukan kedamaian dalam diri. Banyak dari kita terjebak dalam sisi psikologis waktu, memikirkan masa lalu dan masa depan. Ketika kita mulai melepaskan beban dari waktu psikologis ini, hidup kita menjadi lebih ringan. Kita mungkin juga merasa bahwa menghargai momen-momen kecil dalam hidup, seperti secangkir kopi yang baik atau tawa dengan teman, dapat membantu kita menikmati saat ini dengan lebih mendalam. Kekecewaan seringkali muncul ketika harapan tidak terpenuhi. Tetapi sebenarnya, kita bisa memandang kekecewaan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mengubah cara kita merespons kekecewaan dapat menghasilkan wawasan yang berharga. Biasakan untuk merenungkan pengalaman sulit dan bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari momen ini? Hal ini dapat membantu kita menemukan makna dalam pengalaman yang tampaknya negatif. Banyak dari stres dan kecemasan kita berasal dari pikiran yang terlalu fokus pada masa lalu dan masa depan. Dengan menyadari sumber stres ini, kita dapat mulai mengubah pola pikir kita. Penting untuk memperhatikan kapan kita merasa tertekan dan apa yang menyebabkan perasaan tersebut. Kita mungkin ingin mencatat pikiran atau situasi tertentu yang muncul, yang dapat membantu dalam menyadari pola yang merugikan. Ketakutan seringkali membawa kita jauh dari kehadiran saat ini. Dengan menghadapi ketakutan adalah langkah penting untuk hidup dalam momen saat ini. Mulailah ciptakan ruang untuk merenungkan ketakutan tersebut. Apakah itu takut gagal, ditolak, atau kehilangan, dan mencoba untuk memahami akar penyebabnya bisa membawa pencerahan. Kita mungkin akan merasa lebih kuat ketika bisa menghadapi ketakutan daripada membiarkannya mengendalikan hidup kita. Penerimaan masa lalu adalah langkah penting untuk mengatasi beban emosional yang sering kita bawa. Sadari bahwa masa lalu tidak dapat diubah, tetapi cara kita meresponsnya dapat diubah. Cobalah untuk merenungkan pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Memahami bahwa masa lalu bukanlah penentu masa depan dapat memberdayakan kita untuk bergerak dengan lebih bebas. Meditasi, pernapasan, dan perhatian penuh adalah beberapa teknik yang baik untuk melatih diri, menyadari pentingnya momen di sini saat ini. Kita akan mampu lebih sadar akan diri, lingkungan, dan orang-orang di sekitar. Dengan memfokuskan perhatian kita pada apapun yang terjadi saat ini, kita dapat menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Melakukan meditasi dan latihan kesadaran membantu kita tetap terhubung dengan momen di sini saat ini sekarang. Praktik ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan prinsip kesadaran tidak hanya terbatas pada meditasi formal. Meditasi adalah alat yang sangat kuat untuk memasuki keadaan kesadaran. Mempraktikkan meditasi secara teratur dapat membantu membersihkan pikiran dan menenangkan jiwa. Kita bisa memulai dengan sesi meditasi pendek, seperti 5-10 menit sehari, di mana fokus pada pernapasan dan membawa perhatian kembali ke momen saat ini, setiap kali pikiran mulai mengembara. Jika kita sudah terbiasa meditasi, kita akan mampu tenang layaknya meditasi
dan selalu membawa kesadaran ke dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan, berjalan, atau bahkan berbicara. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian kita dari pikiran yang huru-hara, kembali ke momen di sini saat ini sekarang. Kita mungkin ingin mencoba menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kesadaran, memperhatikan setiap detail dari apa yang kita lakukan, yang dapat membantu menumbuhkan pengalaman yang lebih kaya dan mendalam. Cobalah mulai dengan menciptakan ruang tenang dan ritual harian untuk diri sendiri. Dengan menciptakan waktu khusus untuk refleksi dan ketenangan, kita memberikan diri kita kesempatan untuk terhubung kembali dengan saat ini sekarang. Hal ini bisa berupa meditasi, berjalan di alam, atau sekadar menikmati waktu tanpa gangguan dari teknologi. Kita mungkin menemukan bahwa dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita bisa mengurangi stres dan mencapai kedamaian yang lebih dalam. Menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai meditasi aktif bisa sangat bermanfaat. Usahakan untuk benar-benar merasakan setiap gerakan dan menikmati setiap aktivitas sebagai sebuah pengalaman yang bernilai. Menjaga kesadaran pada napas juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membawa diri kita kembali ke saat ini. Fokus pada napas, baik saat meditasi atau dalam aktivitas sehari-hari, dapat membantu menenangkan pikiran. Latihan pernapasan sederhana seperti menghirup dalam-dalam melalui hidung dan mengeluarkan napas perlahan dapat menjadi alat powerful untuk menurunkan ketegangan dan mengembalikan ketenangan pikiran. Ciptakan kalimat sederhana yang mengingatkan kita untuk tetap berada di kondisi saat ini sekarang, seperti "Saya ada di sini sekarang". Mengulang mantra ini saat kita merasa pikiran mengembara bisa membawa kembali ke momen saat ini. Pernapasan adalah alat sederhana, tetapi sangat kuat untuk mengembalikan kesadaran kita. Fokus pada napas kita sebagai cara untuk membawa kita kembali pada momen di sini saat ini sekarang. Kita dapat mencoba teknik pernapasan sederhana, seperti menghitung napas. Inhale untuk hitungan 4, tahan selama 4 hitungan, lalu exhale selama 4 hitungan. Ulangi ini beberapa kali untuk mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan kembali ke kehadiran. Kedamaian sejati berasal dari dalam diri kita dan bukan dari luar. Kita sering mencari kebahagiaan dari hal-hal eksternal, uang, status, atau pengakuan. Namun, saat kita belajar untuk menemukan kedamaian dalam diri, kita tidak tergantung pada faktor eksternal tersebut. Pasangan, pekerjaan, atau situasi hidup lainnya tidak dapat memberikan kedamaian yang kita cari. Itu adalah sesuatu yang kita temukan sendiri. Pengalaman krisis yang seringkali mendorong seseorang untuk mencari makna dan kedamaian. Banyak orang mengalami titik balik dalam hidup ketika mereka merasa tidak puas atau terjebak, yang kemudian membawa mereka untuk menemukan ajaran spiritual hanya demi mencari kedamaian. Momen-momen sulit seringkali membuka jalan bagi pertumbuhan dan pemahaman baru, membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Sejatinya, kita semua terhubung melalui keberadaan kita, dan bahwa kita semua adalah bagian dari yang lebih besar. Menyadari koneksi ini dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, serta memberi makna lebih dalam hubungan dengan orang lain. Kita mungkin merasa bahwa ketika kita mengenal orang lain tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan, hubungan tersebut menjadi lebih berharga dan menyentuh. Ketika kita hidup di saat ini dan memahami diri kita lebih baik, hubungan dengan orang lain juga dapat berkembang. Berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kesadaran, bukan sebagai reaksi otomatis, tetapi dengan perhatian penuh. Komunikasi yang datang dari kesadaran dapat meningkatkan kejujuran dalam hubungan. Kita mungkin merasakan bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dari hati dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Menerapkan prinsip-prinsip. Di sini saat ini, sekarang memerlukan komitmen untuk berubah. Ini bukan sesuatu yang instan,
melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Berikan ruang bagi diri sendiri untuk belajar dan bertumbuh. Kita bisa merasakan bahwa dengan berkomitmen untuk menjalani hidup di saat ini, setiap hari menjadi sebuah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menciptakan pengalaman positif. Memperhatikan pikiran yang muncul, tetapi tidak mengidentifikasikannya sebagai diri kita. Memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita dapat menjadi pembebasan yang besar. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa memberikan reaksi terlalu banyak terhadapnya. Menyadari momen di sini saat ini sekarang juga bisa mengasah kita tentang penerimaan ketidakpastian dan perubahan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Banyak dari kita berjuang dengan ketakutan terhadap masa depan dan apa yang belum kita ketahui. Ketika kita dapat mengadopsi sikap menerima dan terbuka terhadap ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan tanpa beban. Kita mungkin merasakan bahwa dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatunya, kita bisa bebas dari kecemasan yang tidak perlu. Menerima rasa sakit dan penderitaan kita tanpa menolak atau melawannya. Dengan menghadapi rasa sakit, kita bisa belajar darinya dan menemukan kekuatan di dalamnya. Kehampaan dan penderitaan seringkali membawa pelajaran berharga yang dapat membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan menerima dan mengatasi rasa sakit, kita bisa bertumbuh dalam cara yang tidak kita sangka sebelumnya. Ada kepastian dalam ketidakpastian. Artinya, meskipun banyak hal dalam hidup tidak bisa kita kontrol, kita selalu dapat menemukan kenyamanan dalam kesadaran akan keberadaan kita di saat ini. Mengambil pendekatan ini dapat mengurangi kecemasan terkait masa depan. Cobalah untuk rutin mengevaluasi kembali situasi yang tampaknya tidak pasti, dan berusaha melihatnya sebagai peluang daripada ancaman. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, sehingga kita harus menerima dan merangkulnya. Mulailah menciptakan ritual harian untuk merawat diri sendiri ketika menghadapi ketidakpastian, seperti mencurahkan waktu untuk menulis jurnal atau berbicara dengan teman dekat mengenai isi hati. Cara ini dapat membantu mengalirkan emosi dan menemukan titik stabil dalam kekacauan. Merasakan syukur adalah salah satu cara untuk tetap terhubung dengan momen di sini saat ini sekarang. Ketika kita fokus pada apa yang kita syukuri, itu membantu kita untuk menghargai apa yang ada dalam hidup kita saat ini, alih-alih terjebak dalam ketidakpuasan atau keinginan. Bahkan hal-hal kecil seperti sinar matahari pagi atau secangkir teh hangat dapat memberikan rasa damai dan kebahagiaan ketika kita meluangkan waktu untuk bersyukur. Kita mungkin menemukan bahwa dengan berlatih rasa syukur secara teratur, hidup kita menjadi lebih positif dan seimbang. Ada banyak keindahan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal kecil. Ketika kita membawa perhatian kita kembali ke saat ini sekarang, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, seperti menikmati secangkir kopi, mengagumi bunga yang mekar, atau mendengarkan suara alam. Ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ciptakan kebiasaan mengalihkan perhatian ke hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Sikap syukur adalah cara yang efisien untuk mengalihkan pikiran dari kekhawatiran atau ketidakpuasan. Fokus pada apa yang kita miliki sekarang dapat mengurangi keinginan untuk mencapainya. Menciptakan kebiasaan menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap hari bisa meningkatkan kesadaran dan kebahagiaan. Ini membantu kita melihat kebaikan yang selalu ada, tanpa harus terjebak dalam pikiran negatif. Membuat rencana konkret untuk mencapai tujuan dan impian, walaupun dalam langkah kecil dapat sangat memberdayakan. Setiap langkah kecil yang kita ambil ke arah yang lebih positif, memberikan kepercayaan diri dan koneksi yang lebih besar dengan momen saat ini. Luangkan waktu untuk berjalan di taman, mendengarkan suara burung, atau hanya duduk di tempat teduh dan merasakan angina, bisa menjadi pengalaman yang sangat menenangkan dan membumi. Salah satu aspek penting dalam perjalanan menuju kesadaran
adalah penerimaan diri. Ini termasuk menerima kelemahan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan kita. Ketika kita berhenti berjuang melawan diri sendiri dan mulai menerima siapa kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Kita mungkin merasa lebih ringan dan lebih terbuka untuk belajar dari pengalaman daripada terbebani oleh harapan yang tidak realistis. Kesadaran akan momen saat ini, tantangan, dan peluang menjadikan kita lebih siap dan mampu menghadapi kehidupan. Kita tidak harus terjebak dalam pikiran kita. Dengan menjadi saksi dari pikiran-pikiran kita bisa mulai melihat mereka dengan apa adanya, bukan sebagai identitas kita. Kita dapat melatih ini dengan merenungkan pikiran-pikiran yang muncul tanpa menilai atau terlibat. Lihatlah pikiran kita seolah-olah kita sedang menonton pertunjukan di panggung. Pola ini dapat membantu mengurangi dampaknya terhadap emosi kita. Akhir kata, dengan membebaskan diri dari cengkeraman pikiran dan ego, The Power of Now membimbing kita untuk menemukan bahwa kehidupan sejati hanya ada di saat ini. Melalui kesadaran dan penerimaan, kita dapat melampaui penderitaan, menemukan kedamaian abadi, dan sepenuhnya menghidupi potensi diri yang tak terbatas. Terima kasih.